Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar yang ketiga, yaitu bangun ruang prisma. Inilah contoh-contoh bangun ruang prisma. Pada kesempatan kali ini yang dibahas ada 3. Yang pertama mengenai pengertian prisma, yang kedua mengenai jaring-jaring prisma, dan yang ketiga adalah luas permukaan prisma. Ayo kita belajar bangun ruang sisi datar berikut. Coba perhatikan atap rumah di sini. Jika bentuk atap rumah disederhanakan menjadi bentuk gambar yang lebih sederhana, seperti ini, perhatikan atap rumah berikut, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Inilah salah satu contoh bangun ruang prisma. Sahabat rumah belajar, berikut adalah contoh-contoh dari bangun datar prisma. Prisma adalah suatu bangun ruang yang sisi alas dan sisi atasnya merupakan segi banyak yang dihubungkan dengan sisi tegak. sahabat rumah belajar, selanjutnya Contoh-contoh dari jaring-jaring prisma. Ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring prisma segitiga. Contoh keduanya seperti ini. Berikutnya adalah contoh jaring-jaring prisma segi 5. Perhatikan sisi alas dan sisi atasnya ini berbentuk segi 5. Berikutnya ini adalah contoh jaring-jaring prisma segi 5. Seperti ini. Kemudian ini adalah contoh dari jaring-jaring prisma segi 6. Perhatikan sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi 6. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai luas permukaan prisma itu sendiri. Perhatikan contoh pertama. Di sini adalah bangun ruang prisma segitiga karena memiliki sisi atas dan sisi alas yang berbentuk segitiga. Untuk mencari luas permukaan ini, maka kita jumlahkan seluruh sisi pada prisma segitiga di samping. Menjadi seperti berikut. Luas prisma sama dengan 2 kali luas pertama, yaitu luas alas dan luas dari sisi atasnya. Ditambah dengan luas bangun yang kedua, sisi kedua, luas sisi ketiga, dan luas sisi yang keempat. Ini kita menggunakan cara manual atau tanpa menggunakan rumus. Maka kita lihat 2 kali luas alas atau luas bangun pertama ini berbentuk segitiga, di mana rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 3 dan tingginya adalah 4. Ini ya. Oke, berikutnya kita akan menghitung luas bangun yang kedua, yaitu yang ini. Perhatikan, panjangnya adalah 4. Maka kita tuliskan 4 dikalikan dengan lebarnya, yaitu, perhatikan pada gambar, lebarnya adalah 20. Jadi panjang kali lebar untuk luas yang kedua adalah 4 dikali 20. Berikutnya luas sisi yang ketiga ini. Panjangnya adalah 5 dan lebarnya sama 20. Maka kita kalikan panjang dan lebarnya 5 dikali 20. Selanjutnya luas sisi yang keempat yang ini. Panjangnya adalah 3 dan lebarnya adalah 20. Maka kita kalikan panjang dan lebarnya menjadi 3 dikalikan 20. Selesaikan terlebih dahulu luas yang pertama atau luas segitiga ini. Setengah dikali 3 kali 4. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2. 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Jadi, kita kalikan menjadi 3 kali 2 ini menjadi 6. Maka, luas sisi yang pertama adalah 6. 6 dikalikan dengan 2. Kemudian, luas keduanya yaitu hasilnya ini. 4 kali 20, 5 kali 20, 3 kali 20. Kita gunakan sifat distributif. Yaitu kita buat 4 ditambah dengan 5, ditambah lagi dengan 3. Agar memudahkan kita gunakan sifat distributif. 4 tambah 5 tambah 3 dikalikan 20. Seperti ini. Maka kita peroleh hasil 2 kali 6, 12, ditambah 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan 11, dikalikan dengan 20. Perkalian lebih kuat, maka kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. 12 kali 20 adalah 240. Kita jumlahkan dengan 12, maka akan memperoleh hasil 252. Jadi, luasnya sudah kita peroleh dengan cara manual,
yaitu 252 cm persegi. Berikutnya contoh kedua, kita masih menggunakan cara manual. Di sini adalah contoh prisma sebesar 1216 cm persegi. Berikutnya contoh yang ketiga adalah prisma segi 6. Perhatikan sisi atas dan sisi alasnya berbentuk segi 6. Untuk mencari luas dari prisma segi 6 ini, maka kita jumlahkan seluruh sisi yang ada pada prisma segi 6 ini. Perhatikan untuk alasnya berbentuk segi 6, kita pecahkan dulu menjadi 6 buah segitiga seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini kita potret ke sebelah menjadi seperti ini. Kita potret salah satu segitiga tersebut. Karena sudutnya adalah sama besar, yaitu 60 derajat, maka segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Untuk mencari tinggi, maka perhatikan segitiga ini kita bagi dua menjadi segitiga, dua segitiga siku-siku. Ingat kembali teorema Pythagoras. Maka gambar ini kita pecahkan akan menjadi seperti ini ya. Sisi miringnya 10 dan sisi alasnya adalah ini tadi ke sini 10 cm, kita bagi 2 menjadi 5 cm. Sehingga kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi siku-siku. Kita misalkan ini A atau boleh juga T ya. T sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, di mana C-nya adalah 10 dan B-nya adalah 5. Ingat kembali materi pada bab sebelumnya. Jadi 10 kuadrat sama dengan 100 dikurang 5 kuadrat sama dengan 25. 100 kurang 25 sama dengan 75. Akar 75 itu bisa kita siasati dengan mencari bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Contohnya 25. 75 bisa dibagi 25 menjadi 3. Jadi akar 25 ini bisa dikeluarkan menjadi 5. 5 akar 3. Sehingga tinggi pada segitiga sisi alas dan sisi atasnya adalah 5 akar 3. Berikutnya kita masukkan seperti rumus sebelumnya, yaitu kita jumlahkan seluruhnya, yaitu 2 kali sisi alas dan atas ini, cukup ditulis 1 kali ya, ditambah dengan luas pada sisi kedua, ketiga, keempat, sampai ke 7. 2 kali sisi pertama ditambah dengan 6 kali sisi kedua. Perhatikan karena ini rusuknya semua sama panjang, yaitu 10 cm. Ini semuanya sama panjang ya. Sampai di sini, maka untuk mencari luas ini cukup kita kalikan 6 dari luas sisi yang kedua ini. Di mana panjangnya adalah 10, perhatikan di gambar ini, dan lebarnya adalah 30 cm. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk 6 sisi, yaitu sisi kedua sampai dengan sisi ke-7, yaitu ini ya, 6 kali 10 kali 30. Sedangkan untuk sisi alas dan sisi atasnya, kita ambil salah satunya misalnya sisi alas, karena ada 6 segitiga, maka kita tuliskan 6 kali rumus luas segitiga itu sendiri, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya sendiri, perhatikan pada gambar di samping, alasnya adalah 10, ini, dan perhatikan lagi di gambar, tingginya tadi kita sudah peroleh dari teorema Pythagoras ini, yaitu 5 akar 3. Sehingga kita kalikan semuanya, 6 kali setengah, 3 kali 10, 30 kali 5 adalah 150. Jadi, 2 ini kita turunkan kembali, 2 dikali 150 akar 3 ditambah 6 kali 10 kali 30. 6 kali 10 kali 30 sama dengan 1800. Ditambah dengan 2 kali 150 ini, angka yang dikalikan cuma yang di luar akar ya. 2 dikali 150 sama dengan 300. Jadi hasilnya luas permukaan prisma segi 6 berikut adalah 300 akar 3 ditambah 1800 cm persegi. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus dari luas permukaan tanpa menghitung satu persatu seperti ini? Untuk cara manual ini dapat kalian gunakan apabila kalian lupa dari rumus luas rumus luas prisma.
Berikut adalah rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Bagaimana jika kita menyelesaikan contoh pada soal ketiga tadi dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi prisma. Perhatikan gambar yang ada di kiri ini. 2 dikali luas alas, di mana alasnya sama, yaitu berbentuk segi 6. Segi 6 ini kita pecahkan menjadi segitiga. Kemudian kita cari lagi tingginya dengan menggunakan Pitagoras seperti tadi. Maka untuk mencari tingginya ini adalah sisi siku-siku. Sisi miringnya sendiri adalah 10 dan sisi alasnya ini 10 kita bagikan 2 yaitu 5. Maka di sini juga 5. Seperti tadi kita sudah jelaskan, kita sudah dapatkan tingginya adalah 5 akar 3. Maka luas alas ini adalah 6 kali luas dari segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya sendiri adalah 10, ini 10, sedangkan tingginya itu adalah yang ini. Tingginya adalah 5 akar 3. Ini ya. Atau lihat di gambar ini alasnya, dan yang tadi ini adalah tingginya 5 akar 3, sudah dijelaskan pada contoh sebelumnya tadi. Jadi setengah dikali alasnya 10, tingginya 5 akar 3. 1/2 kali 10 sama dengan 5, 5 kali 5, 25. 25 dikalikan 60 sama dengan 150. Jadi kita tuliskan kembali 2 ini. 2 dikali 150 akar 3 dari sini karena ada akarnya ya. Ditambah 6 kali 10 sendiri adalah 60. Keliling alas, kenapa 6 kali 10? Perhatikan di sini rusuknya ada 6, yaitu seperti ini ya pada gambar ini. Jadi 6 dikali 10, kemudian tinggi prisma, perhatikan ini tinggi prisma yang digunakan ya. Jadi bukan tinggi segitiga, ini tinggi prismanya, 30 cm. Jadi keliling alasnya adalah 60 dari sini, kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya 30. 6 kali 10, 60 dikalikan 30, yaitu 1800. Kemudian 2 dikali 150 ini sama dengan 300. Jadi 300 akar 3 ditambah 1800. Sama bukan? Dan cara ini lebih cepat daripada kalian mencari luas permukaan prisma secara manual seperti tadi. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semangat! Selesaikan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.